Setelah kabar kesuksesan Gozali Everyday menekuni NFT, kini banyak masyarakat yang latah mengikutinya dengan mengunggah sembarang foto ke OpenSea. Mulai dari foto makanan, furnitur, petak pemakaman, bahkan foto selfie sembari memegang KTP elektronik juga diunggah dan dijual sebagai NFT. Hal itu sebagaimana dibagikan oleh akun Facebook ini, Sabtu, tanggal 15 Januari tahun 2022. Bro, yang bikin nerf ini, data pribadi tuh sangat-sangat privasi ya, apalagi KTP gini, biasanya orang bukannya beli nerf Anda ini, malah dises nerf Anda, lalu dibuat ke hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi tolong untuk yang lainnya, jangan sekali-kali membuat data pribadi Anda untuk dijadikan nerf ini, tulis dia sembari mengunggah sejumlah tangkapan layar beberapa NFT KTP Indonesia yang ada di situs OpenSea. Tindakan mempublikasikan data pribadi seperti KTP ini pun dinilai sangat berbahaya. Berikut tanggapan dari Dukcapil, berbahaya Direktur Jenderal, Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil, Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri. Zudan Arif Fahrullah menanggapi hal tersebut. Penjualan data pribadi semacam itu dapat memicu terjadinya penyalahgunaan identitas yang tentu merugikan. Data yang semestinya bersifat sangat rahasia, seperti nomor induk kependudukan, NIK, nama lengkap, tanggal lahir, dapat dengan mudah diperoleh oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Foto dokumen kependudukan yang berisi data-data pribadi dan sudah tersebar sebagai NFT itu akan sangat memicu terjadinya fraud, penipuan, kejahatan, dan membuka ruang bagi pemulung data untuk memperjualbelikannya di pasar underground, kata Zudan dalam keterangannya, Minggu, tanggal 16 Januari tahun 2022. Ancaman pidana menjual data pribadi penduduk. Zudan mengatakan, menjual data pribadi penduduk, baik dalam bentuk NFT atau yang lainnya, merupakan satu tindakan pelanggaran hukum. Karena melanggar hukum, otomatis ada ancaman pidana yang bisa dikenakan pada pelaku. Terdapat ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 96 dan Pasal 96A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, ungkap dia. Dalam UU tersebut disebutkan, Pasal 96, setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan atau mendistribusikan belangko dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf F dan huruf G dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah, 1 miliar rupiah. Pasal 96A, setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan atau mendistribusikan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 1, huruf C dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah, 1 miliar rupiah. Selain melanggar ketentuan perundang-undangan, Zudan juga menyayangkan tindakan masyarakat yang memfoto kemudian menjual data pribadinya sebagai NFT. Masyarakat harus sadar pentingnya data pribadi. Menurutnya, bisnis digital, termasuk NFT, harus disikapi secara positif dan bijaksana oleh masyarakat. Zudan mengimbau seluruh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran pentingnya kerahasiaan data pribadi. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat harus terus dilakukan agar masyarakat tidak mudah menampilkan data pribadi di berbagai media, baik online ataupun offline, apalagi menjualnya, pungkas dia. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.